Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam renungan pada saat ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Yang sungguh luar biasa, tidak pernah habis rahmat-Mu Tuhan. Engkau selalu baik bagi kami. Terangi hati dan pikiran kami saat ini dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Dan saya berharap agar senantiasa saudara menyadari akan hal ini, yaitu bahwa Tuhan senantiasa baik. Renungan pada hari ini akan berbicara tentang 3 hal yang perlu kita lakukan sebelum kematian menjemput kita. Yang pertama adalah saudara berdamai dengan Allah. Mengapa kita harus berdamai dengan Allah? Karena Allah adalah pemilik surga. Dan setiap kematian akan membawa kita kepada surga atau neraka. Kalau kita mau masuk ke dalam surga, maka kita harus berdamai dengan Sang Pemilik surga. Mengapa kita harus berdamai? Karena kita manusia seringkali dan memang penuh dengan dosa. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Sementara itu Allah begitu kudus. Kekudusan Allah tidak dapat dicemarkan dengan dosa manusia. Kekudusan Allah tidak dapat bersatu dengan dosa. Oleh karena itu, kita harus berdamai dengan Allah dengan cara bertobat dari dosa dan hidup dalam kebenaran. Tapi bagaimana caranya? Di dalam 2 Korintus 5 ayat 19. Di situ dikatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ayat ini berbicara tentang Kristus Yesus sebagai korban pendamaian yang mendamaikan manusia dengan Allah. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa berdamai dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa berdamai dengan Allah ialah mempercayai pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mewarisi kerajaan surga, mau memiliki kehidupan yang kekal di dalam surga bersama dengan Bapa, bersama dengan Allah, maka saudara harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah datang untuk menebus dosa-dosa saudara. Percayalah kepadanya, maka engkau diperdamaikan dengan Allah. Hal yang kedua, saudara berdamai dengan sesama.
Mengapa kita harus berdamai dengan sesama? Sebab bagaimana kita memperlakukan sesama, itu mempengaruhi juga apa yang akan kita terima dari Allah. Alkitab mengatakan bahwa kita harus mengampuni orang lain, supaya dosa kita pun diampuni oleh Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum ajan atau kematian menjemput saudara, maka hal kedua yang harus saudara lakukan adalah berdamai dengan sesama. Apabila ada saudara, ada teman, ada rekan yang mungkin mempunyai kesalahan kepada saudara, atau ada orang yang berbuat sesuatu yang menyakiti hati saudara, apakah karena hutang atau kata-kata yang tidak enak didengar, yang membuat saudara tersinggung, yang membuat saudara marah? Apakah itu keluarga terdekat saudara, orang tua anak, menantu, atau siapapun itu? Maka yang harus saudara lakukan adalah berdamai dengan mereka. Mungkin saudara tidak dapat bertemu dengan mereka, tetapi yang terpenting adalah ampunilah mereka. Ampunilah kesalahan mereka, dan lupakan itu. Di dalam Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat yang ke-13. Saya akan membacakan buat saudara semua dari Alkitab. Matius pasal 6. Ayat. Mulai ayat 12 ya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, berdamai dengan sesama dengan cara mengampuni kesalahan orang-orang lain yang berbuat salah kepada saudara. Ampuni saudara, ampunilah, lupakan. Bukan sekedar melupakan, tapi mengampuni. Mengampuni dan melupakan. Maka saudara-saudara siap. Salah satu hal, aspek yang membuat Anda siap untuk bertemu dengan Allah, berdamai dengan sesama. Yang ketiga saudara. Yang ketiga adalah berdamai dengan diri sendiri. Apa yang dimaksud dengan berdamai dengan diri sendiri? Yaitu menerima keadaan diri kita apa adanya, dan bersyukur kepada Tuhan dengan segala apa yang terjadi pada kita. Bersyukur kepada Tuhan dengan segala keberadaan kita. Seringkali dalam hidup ini, kita punya banyak rencana. Kita punya banyak keinginan. Mungkin kita punya cita-cita untuk menjadi dokter, tetapi tidak kesampaian. Lalu kita menjadi menyesali seumur hidup apa yang tidak bisa kita raih. Lalu kita menjadi marah dengan diri kita sendiri.
kita kecewa dengan diri kita sendiri. Hal ini saudara-saudara akan membuat kita menjadi pribadi yang tidak pernah dapat menerima kenyataan hidup. Dan kita akan menjadi orang yang terus-menerus hanyut dalam kekecewaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdamailah dengan dirimu sendiri. Ada banyak hal yang mungkin tidak dapat kita mengerti dalam hidup ini. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup dan tidak sesuai dengan keinginan atau harapan kita. Tetapi percayalah bahwa di dalam segala hal, tangan Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat saudara. Dan apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Bersyukurlah untuk kehidupan saudara. Bersyukurlah untuk keadaan saudara. Saya akan membacakan satu ayat di dalam Mazmur. Mazmur pasal 118. Mazmur 118 ayat 29 di situ dikatakan demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah selalu kepada Tuhan untuk hidupmu, untuk keadaanmu. Terimalah kenyataan yang ada dalam hidup saudara dengan cara mengucap syukur kepada Tuhan. Mengapa? Sebab Ia baik. Ayat ini berkata, Dia baik saudara. Tuhan begitu baik. Dia selalu baik. Dalam situasi apapun di kehidupan kita, Tuhan selalu baik. Puji Tuhan saudara. Demikianlah ketiga hal yang perlu dan harus kita lakukan sebelum kematian menjemput kita. Yang pertama adalah berdamai dengan Allah. Yang kedua berdamai dengan sesama. Dan yang ketiga berdamai dengan diri sendiri. Jika ada dari ketiga hal ini yang belum saudara lakukan, maka lakukanlah sekarang. Jadilah pribadi yang siap untuk dipanggil oleh Tuhan. Marilah kita berdoa saudara. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Yang mengajar kami untuk berdamai dengan Engkau. Berdamai dengan sesama kami dan berdamai dengan diri kami sendiri. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pribadi yang mendengar renungan pada hari ini. Apabila ada di antara mereka yang belum siap dengan salah satu hal yang disebutkan pada renungan hari ini, Engkau menjamah hati mereka dan mengubahkan mereka menjadi pribadi yang siap. Bila ada yang belum pernah mengaku Engkau, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hamba-Mu berdoa agar Engkau menjamah hati mereka untuk menerima Engkau ya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apabila ada di antara saudara yang mendengar dan mempunyai masalah dengan orang lain, supaya mereka mengampuni orang-orang yang bersalah kepada mereka. Dan hamba berdoa supaya setiap pribadi yang mendengar renungan ini menjadi pribadi yang bersyukur, menerima segala kenyataan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, ampuni segala kesalahan kami, dan jadikan kami layak selalu jadi kudus selalu di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa
dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Demikian renungan pada hari ini, dan kiranya saudara menjadi pribadi yang berdamai selalu dengan Tuhan, mengampuni sesama, dan senantiasa bersyukur atas segala keadaan saudara. Puji Tuhan, sampai berjumpa dalam renungan berikutnya. Haleluya, salam.